Kenapa Mbak Nana tidak pernah mengundang Anies Baswedan? Ngundang. Katanya nggak pernah ngundang. Nah ini dia yang namanya echo chamber nih. Ini informasinya. Apanya nih? Enggak, jadi orang tuh terkadang karena mereka nggak tahu atau dan nggak mau cari tahu, atau mereka merasa apa yang kalau informasinya dapatnya dari orang yang udah mereka nggak sukain, udah berarti informasinya nggak valid gitu. Sementara kalau aku tuh sering banget bahwa kemudian dia datang atau enggak, sekali lagi ya, gue bukan KPK atau polisi yang bisa memaksa orang datang dong. Dan di mana-mana pejabat publik itu selalu ada keengganan untuk datang kalau soal hal-hal yang mungkin saja efeknya nggak baik buat dia. Dan itu berlaku buat semua pejabat. Jadi yang nggak mau datang karena merasa mungkin nanti akan terpojok atau merasa apa dan sebagainya, itu terjadi pada semuanya. Tapi bahwa kita yang pasti isunya dibahas selalu. Banjir kita bahas, soal waktu itu kelebihan anggaran kita bahas, waktu itu soal pokoknya berbagai isu yang kelebihan bayar, terus anggaran yang nggak masuk akal, kan sempet ramai tuh soal anggaran, tiba-tiba anggaran alat tulis bisa sampai miliaran dan sebagainya. Itu kita bahas. Jadi setiap isu yang memang waktu itu kita lihat penting untuk dibahas, kita pasti bahas dan kita selalu mengundang. Mas Anies Baswedan, terima kasih sudah hadir ke Mata Najwa, sudah datang ke studio Narasi. Sama-sama. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, menyambung yang tadi Anda katakan, pendukung Anda kecewa. Anda kecewa, Mas? Saya mensyukuri semua yang saya jalani. Saya menyesal tidak bisa membawa aspirasi rakyat miskin kota. Dan saya sampaikan permintaan maaf pada mereka. Nana, sebelum saya datang ke sini, siang tadi, serombongan dari kampung akuarium datang ke rumah. Menangis mereka di rumah. Mereka memeluk, menangis, dan menyatakan kami ini gelap sekarang. Betul-betul, saya sudah pakai dasi jas karena saya akan menjadi saksi nikah. Mereka datang dan menyampaikan dengan tangisan, Pak Anies, kami gelap. Itu yang membuat saya merasa punya beban moral. Itu yang membuat saya merasa kemarin harus berjuang. Kemarin pada saat MK memutuskan bahwa boleh 7,5%, besoknya kemudian Balik membuat rapat malam itu. Nah, lebih dari 30 kampung di Jakarta bikin doa bersama, jangan sampai terjadi paripurna besok. Itu rakyat miskin kota. Itulah yang menjadi beban saya. Itu yang saya rasakan. Kalau soal calon dan tidaknya, Allah sudah ngatur itu semua. Penyesalan saya bukan soal jadi calon. Penyesalan saya adalah ini adalah aspirasi rakyat kecil yang dititipkan bertahun-tahun. Dan saya hari ini tidak bisa membawa itu di dalam proses politik. Itu satu-satunya hal yang menjadi beban buat saya. Dan kalau saya bicara dengan calon manapun, saya akan ngomong soal ini. Tadi saya bilang sama mereka, udah Mbak Diani, namanya Dharma Diani, Mbak Diani, tenang, bismillah. Nanti saya akan, nggak bisa, sudah semua emosional. Dan itu ya, Nana, yang saya alami selama beberapa bulan terakhir ini. Jadi, bagi saya, bukan soal menjadi calon dan tidak, tapi misi ini yang saya rasakan sebagai beban karena saya tidak bisa laksanakan. Mudah-mudahan ada jalan lain untuk ini bisa tetap dikerjakan sehingga rakyat miskin kota di Jakarta bisa mendapatkan ketenangan, keteduhan, kenyamanan walaupun mereka masih prasejahtera. Karena itulah yang kami berikan ketika 5 tahun saya bertugas di Jakarta. Dan apa yang ingin Anda tuju? Nggak main-main loh, Mas. Anda mau jadi orang yang memimpin 275 juta penduduk di negeri ini. Ya, silakan, Mas Anies. Ini mau mulainya juga repot ini kita. Ini, saya ini nggak pernah ngomong di depan kaca. Ini pertama kali. Selalu ada yang pertama di Mata Najwa. Nah. Ngomong depan kamera lebih mudah daripada ngomong depan kaca pada diri sendiri. Oke. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Pada tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila. Menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan sejak saya SD ketika main di lapangan ini. Tahun 91, saya menjadi ketua panitia ospek untuk mahasiswa baru. Saat itu saya tahun kedua.
dan saya menyambut adik-adik mahasiswa baru yang kuliah di sini. Di tahun 92, saya berbicara kepada adik-adik mahasiswa baru, menyampaikan kepada mereka bagaimana menjadi mahasiswa di Gajah Mada. Saat itu saya ketua senat mahasiswa UGM. 2015-2016 saya kembali ke sini, bertemu dengan di tempat ini lagi dengan mahasiswa baru menceritakan tentang bagaimana masa depan. Dan hari ini 19 September 2023, anak yang waktu itu umur 7 tahun main sepak bola di lapangan Pancasila, sekarang berada di sini diminta menukar gagasan tentang Indonesia ke depan untuk 275 juta penduduk Indonesia. Anies, ingatlah apa yang dikatakan oleh ibumu ketika dia mengantarkanmu masuk sekolah SD umur 7 tahun. Pada saat itu pesankan, kerja keras, rajin, dan ketika masuk kuliah, ibumu pesan, Anies, yang kita miliki cuma nama baik. Jaga nama itu baik-baik. Dan hari ini, sebelum saya berangkat ke Jogja, ibu saya mendoakan, dan ibu saya kembali mengatakan, Anies berada di tempat ini semata-mata karena Anies menjaga nama baik. Jaga nama baik itu baik-baik. Dan itulah refleksi saya pada sore hari ini. Terima kasih. Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi, Mas Anies Baswedan. Terima kasih. Nana, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih UGM. Teruslah jadi kampus yang kebanggaan kita. Thank you. Terima kasih. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dani. Teman-teman, ini menarik bagaimana pernyataan dari Najwa Shihab ketika diwawancarai oleh Denny Sumargo ya. Najwa mengatakan, menjawab pertanyaan dari Denny Sumargo yang berbunyi, kenapa Najwa Shihab tidak mengundang Anies? Ya. Dan Najwa Shihab mengatakan ya, dia mengundang Anies Baswedan namun tidak datang, ya, takut dan sebagainya. Ya ini sih tidak masuk akal ya. Sebab apa? Anies Baswedan itu tokoh yang benar-benar tidak takut siapapun ya, selagi beliau benar. Kalau kita melihat saat ini Anies Baswedan diundang di mana-mana, teman-teman. Bahkan Anies hadir di setiap acara Najwa Shihab ya, dibayar kontan, teman-teman. Itulah Anies Baswedan ya. Kalau ada yang bilang ya, mungkin Mbak Najwa blunder atau seperti apa ya. Tapi kalau kita melihat Anies Baswedan datang di acaranya Najwa Shihab beberapa kali, itu membuktikan bahwa beliau memang hadir ya. Mungkin pada saat Najwa mengundang, mungkin beliau lagi sibuk, Anies lagi ada acara dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat bagaimana pertemuan Anies dengan Najwa ya beberapa kali saat sebelum Pilpres ataupun setelah Pilpres, teman-teman, itu sangat luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan tajam dari Najwa itu dijawab habis oleh Anies Baswedan. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa beliau kalau tidak sibuk, kalau tidak ada agenda lain, ya beliau sangat welcome ya untuk hadir di acara apapun ketika ada yang mengundang. Itulah hebatnya Anies Baswedan, tokoh yang benar-benar membuat inspirasi bagi banyak orang ya. Tidak kaleng-kaleng, tidak takut ketika diundang siapapun. Bagaimana menurut kalian?